Dataran tinggi Besema memiliki sebaran yang cukup luas, menjadi daerah tertinggi di Sumatera Selatan, memiliki histori cukup panjang dan menarik untuk ditelusuri. Dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, dianugerahi alam yang indah serta subur, membuat Besema selalu menjadi pilihan untuk didatangi. Besema dianugerahi alam yang luar biasa menawan. Besema sendiri kan kita tahu ya, artinya kalau orang-orang di Besema menganggap bahwa mereka itu, artinya Besema itu berasal, arti katanya itu dari be dan sema. Sema itu kan ikan yang ada di sungai pokoknya sungai yang ada di wilayah Besema gitu ya. Nah, kenapa ditambah be? Itu menurut sepengetahuan saya dari literatur yang dibaca, be itu artinya berada, ada sema, ada ikan. Nah, akhirnya orang-orang di sana menganggap dirinya itu suku Besema gitu. Besema ini kan suku Besema, kalau suku Besema sepengetahuan saya ya cuman suku Besema, tapi ada suku-suku lainnya kayak suku Lintang. Nah, Pagralam sendiri kalau nggak keliru ya gitu ya. Nah, tapi yang membedakan mereka tuh logat, dialek gitu. Jadi kalau misalnya Kikim, terus Besema, terus apalagi itu ini dialeknya tuh lebih ringan. Tapi ada lagi suku Pagralam itu lebih berat itunya. Misalnya gini, kemana gitu. Kalau orang Kikim segala macam itu, Kikim, Besema, kalau ngomong kemana, ringan gitu. Tapi kalau Pagralam, kemana? Rada penekanannya itu. Nah, ini menurut masyarakat di sana, karena ini terpengaruh oleh wilayah, kan pegunungan. Jadi kemungkinan besar ya itu tadi, kalau enggak ditekan, kemana? Nah, gitu. Yang Pagralam ya, enggak terdengar. Tapi kalau saya perhatiin juga, kalau bisa dianalogikan, kan daerah Batak ya, Batak Sumatera Utara, itu kan daerah pegunungan juga kan. Nah itu juga kan suaranya keras-keras ya. Nah orang Pagralam juga keras-keras, tapi pada dasarnya cuman keras suaranya. Mereka pada dasarnya orang baik gitu ya. Apa yang dia omongin itulah yang ada di hatinya gitu. Kehidupan masyarakat Besema dikelilingi ketinggian membuat mereka harus beradaptasi dengan suhu 15 derajat Celcius. Jadi luasnya wilayah Besema ini lumayan luas ya. Saya juga nggak bisa memperkirakan berapa, walaupun ada beberapa literatur mengatakan 80 km, tapi rasanya lebih luas daripada itu. Soalnya kalau melihat suku-suku yang keturunan Besema ini juga sampai ke Lampung pun ada gitu ya. Nah, lalu wilayah Besema ini yang paling fokus, jadi itu kan di wilayah Gunung Dempo sama Pegunungan Belumai. Kalau dikatakan, ada yang mengatakan bahwa mulai dari titik kaki Gunung Dempo 1400 dari permukaan laut. Lalu kalau peninggalan megalit dari itu di atas 400
di atas permukaan laut gitu. Di bawah permukaan laut, bukan di atas, sorry. Wilayahnya luas banget pokoknya. Kalau menurut saya luas. Apalagi kalau nanti kita bicara peninggalan megalit gitu ya. Dataran Besema menyimpan histori panjang tentang zaman megalitikum yang berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dan menjadi dataran 1000 megalit yang menarik banyak perhatian arkeolog dan sejarawan untuk meneliti bebatuan purba tersebut. Kalau megalitik di Besema ini kan sebenarnya secara umum itu termasuk persebaran gelombang kedua megalitik muda namanya. Nah itu. Tapi khusus untuk situs tinggi hari juga ya masuklah dia. Karena itu ada bukti bahwa mereka misalnya salah satunya kalau di lokasi ketiga itu ya. Kan di sana ada lokasi 1, 2, 3. Lokasi 3 itu ada patung imam namanya. Patung imam itu seperti pakaiannya tuh tentara Romawi. Terus ini sepatunya kayak sepatu tentara Romawi. Nah, lalu di situs, jadi artinya ininya kan kayak dari tembaga gitu ya. Dari logam lagi gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar masyarakat di sana memang masyarakat pendukungnya itu masyarakat yang berasal dari zaman perundagian gitu. Nah, menurut ahli kemungkinan besar masyarakat sekarang ini bukan pendukung masyarakat megalit ini. Karena ketika Gunung Dempo meletus itu habis masyarakatnya katanya. Atau yang pertama itu, yang kedua kemungkinan terkena penyakit ini. Jadi masyarakatnya itu bukan ini yang sekarang ini gitu. Besema menyimpan 1000 misteri tentang bagaimana bebatuan purba ini berdiri kokoh menghadap ke arah Gunung Dempo. Bagaimana dan kapan bebatuan ini berdiri masih perlu dikaji lebih jauh. Soalnya kalau melihat melihat struktur arca-arca, biasanya masyarakat itu akan menciptakan suatu karya itu berdasarkan gambaran dirinya gitu. Kalau lihat arca-arca di sana tuh, besar-besar banget gitu, gede-gede banget gitu, ngebayang. Nah, ada kekhususan lagi bahwa secara umum bahwa arca-arca di sana itu mengarah hadapnya itu ke Gunung Dempo. Ke Gunung Dempo. Artinya apa? Bahwa situs megalitik ini memang
menganggap Gunung Dempo itu Mahamerunya mereka. Jika dipelajari dari ketinggian dan bentuk megalit, dataran Besemah menunjukkan masyarakat Besemah pada zaman dahulu kala memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Ini sebelum masyarakat di sini berburu, itu melakukan upacara inilah religi untuk meminta supaya nanti buruannya banyak. Upacara berdoa supaya nanti kalau misalnya berburu dapat buruannya banyak. Gitu. Sementara untuk kehidupan masyarakat Besemah saat ini dipengaruhi oleh budaya Melayu yang sangat kuat dan dilestarikan hingga saat ini. Artinya bahasa di sana kan punya dialek macam-macam ya. Nah, ada yang tadi contohnya tuh yang ringan misalnya, dia pada dasarnya pengaruh Melayu luar biasa. Kemana, itu ringan untuk kekem segala macam itu, Besemah. Tapi untuk Pagar Alam, kemana? Berat. Lalu kalau lintang lain lagi. Lintang itu kalau misalnya kalau tidak ngomong tidak, nedo katanya. Nah kalau orang Lahat lainnya, dide. Nah itu. Jadi artinya tuh, tapi pada dasarnya sama aja lah. Semua pada dasarnya arahnya Melayu kan, akarnya Melayu gitu. Nah, dide kemana ya itu pakai pepet gitu ya, semuanya gitu. Di dataran tinggi Besemah ini pun memiliki sebuah legenda yang sangat masyhur dan menjadi salah satu panutan bagi masyarakat Besemah saat ini, yaitu legenda Serunting Sakti Si Pahit Lidah, yang dipercaya masyarakat Besemah khususnya Desa Plangkenidai sebagai moyang mereka, sehingga masyarakat di desa ini menjalankan adat istiadat sesuai dengan apa yang diajarkan moyang mereka. Suara siapa itu? Legenda Serunting Sakti, atau yang lebih dikenal dengan Si Pahit Lidah, bermula saat menjadikan bidadari sebagai istrinya, di mana Serunting mengambil selendang milik bidadari tersebut dan membuat bidadari tidak bisa terbang kembali ke kayangan.
Di mana selendangku? Kita tidak tahu. Bantu aku mencari selendangku. Tidak bisa, kita harus segera kembali ke kayangan. Tapi selendangku. Siapa kamu? Aku Serunting Sakti. Apakah ini yang kamu cari? Selendangku? Kembalikan selendangku. Akan kembalikan, tapi dengan satu syarat. Kamu harus ikut dengan aku. Jangan terlalu banyak berpikir. Cepat ikut aku. Berkaitan dengan Desa Plangendira ini dan ketokohan Serunting Sakti, ini banyak hal yang diajarkan kepada kita generasi sekarang bahwa nilai-nilai kebenaran, kemudian kegigihan, kemudian tentang keberanian menyampaikan sesuatu itu digambarkan dan ditokohkan oleh seorang Serunting Sakti. Dikaruniai alam yang begitu subur, sebagian besar masyarakat di daerah ini menjadi petani kopi dan juga petani hortikultura yang dilakukan turun-temurun sampai dengan saat ini. Kalau melihat daerahnya kan ini ya ketika Gunung Dempo meletus kan daerahnya jadi subur ya. Nah, kemungkinan besar memang pertanian luar biasa gitu. Ya, itu tadi yang kata Mas Dika, hortikultura luar biasa gitu. Sayuran, tomat, daun seledri. Itu kalau saya perhatikan, wah, orang di sana tuh perasaan saya enak sebenarnya ya. Wilayahnya itu lempar aja itu bibit cabai atau itu tumbuh dia karena sangat subur. Nah itu. Berada di ketinggian membuat masyarakat Besema memiliki banyak pilihan, baik menjadi petani kopi maupun petani hortikultura. Hal ini juga menciptakan budaya gotong royong yang sangat tinggi. Bagi masyarakat Besema, ini merupakan sebuah anugerah yang harus dilestarikan. Secara ini juga masyarakat di sana kan orangnya gotong royongnya luar biasa, bagus.
saya terus terang, saya juga pernah besar di Lahat gitu ya, artinya di kota Lahat ketika ini ayah saya Kristen. Nah itu biasanya, nah ini salah satu dari budaya juga ya. Nah kalau di sana ada punya gawe tetangga, itu anak gadisnya tuh dipinjem. Anak gadisnya dipinjem untuk bantu masak. Nah, saya salah satu orang yang artinya dipinjem juga untuk bantu ngupas-ngupas bawang gitu ya. Menarik sih sebenarnya gitu. Nah, di sisi lain mungkin di rumah saya nggak belajar dari ibu saya cara masak apa gitu. Ketika saya dipinjem ikut bantu-bantu masak, oh rupanya kalau masak ini, kalau ini masak ini gini, masak ikan, ibu saya nggak suka ikan. Nah di sana masak ikan, oh gitu, nah gitu. Jadi artinya semacam kegotong royongan luar biasa baik di sana itu gitu. Besema, dataran tinggi surga bagi masyarakatnya. Surga yang memberikan kehidupan dan kesejahteraan, menjadi pilihan bagi siapa saja yang merindukan sentuhan alam dan sejuknya embun pagi yang membalut kehidupan manusia di atasnya.